Momen ulang tahun biasanya menjadi saat yang penuh kebahagiaan. Namun bagi Ruben, ulang tahun kali ini justru terasa begitu berbeda. Di tengah bertambahnya usia, ada rasa haru, rindu, dan kesedihan yang begitu dalam. Linangan air mata seakan menjadi bagian dari perayaan hari istimewanya. Di balik senyum dan ucapan selamat yang datang, tersimpan kerinduan besar kepada dua sosok yang begitu berarti dalam hidupnya, Thalia dan Tania. Ulang tahun kali ini datang bersamaan dengan momen yang begitu berat, yakni perjuangannya dalam perebutan hak asuh anak. Situasi tersebut membuat hari bahagia Ruben terasa bercampur dengan perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Bukan pesta mewah yang Ruben inginkan, bukan pula hadiah mahal yang menjadi impiannya. Di hari ulang tahunnya, doa Ruben justru begitu sederhana, ingin kembali bersama, berkumpul, dan merasakan kehangatan keluarga bersama Thalia dan Tania. Bagi Ruben, kebersamaan dengan kedua anaknya adalah hadiah yang nilainya tak mungkin tergantikan oleh apapun. Di momen tersebut, Tonyo turut memberikan doa untuk Ruben. Semoga di usia yang baru, Ruben diberi kekuatan untuk melewati setiap ujian yang sedang dihadapinya. Hei, dengar nih yang mau melaporkan saya. Ini langsung dari KPAI. Kamu bisa dengar kan? Kamu masih waras kan? Dengerin sampai habis. Jadi, apa yang Anda lakukan itu benar-benar masuk dalam eksploitasi anak. Oke? Jadi nggak salah dong tindakan saya, ya kan? Untuk kesehatan mental anak, saya akan terus bersuara kapanpun, sekalipun kamu hujat menggunakan buzzer receh. Sikat, dan sikat. Bener gak guys? Kalau orang waras pasti setuju dengan saya. Kalian waras apa ngengsol? Lu jual, gue borong sampai habis. Dah. Si Pak Ogah kok udah kemana-mana ya? Masalah penyakit 3 huruf. Ya elah 3 huruf. Flu juga 3 huruf, say. Punya bukti yang kuat segala macem. Udah kemana-mana gitu loh. Masalah urusannya adalah urusan anak. Waktu ayah cuma minta anak bagi waktu untuk dia. Itu aja, nggak usah urusan segala macam cong, segala macam penyakit dibahas. Andai kata pun itu ada penyakit yang 3 huruf, itu tidak harus dari suami, bisa juga ditularkan dari istri. Ya, perlu diperiksa dua-duanya. Jangan satu aja, jangan merasa klien Anda paling bersih. Ya, jangan lupa loh, saya punya bukti istri Anda, itu klien Anda. Apa ya? Waktu dalam masa perkawinan jualan loh. Aku mau ngomongnya susah, soalnya salah seorang yang penting juga kalau gue ngomongin jualan. Jangan lupa, coba cek juga klien Anda, jangan-jangan dari dia juga menular. Jadi jangan tuduh-tuduh orang dan 3 huruf itu adalah flu. Semoga Ruben selalu diberikan kekuatan, kesabaran, dan keteguhan hati. Semoga apa yang menjadi doa dan harapan terdalamnya bisa menemukan jalan terbaik. Dan semoga suatu hari nanti Ruben bisa kembali duduk bersama Thalia dan Tania, tertawa bersama, dan merasakan kembali hangatnya keluarga. Karena terkadang hadiah ulang tahun terbaik bukanlah suatu yang bisa dibungkus dengan kertas kado. Hadiah terbaik adalah orang-orang yang kita cintai kembali berada di sisi kita. Dan untuk Ruben, mungkin itulah doa yang paling sederhana sekaligus paling dalam di ulang tahunnya kali ini. Di tengah air mata ada harapan, di tengah rasa kehilangan ada doa, dan di tengah perjuangan yang belum selesai masih ada keyakinan bahwa suatu hari nanti rindu itu akan menemukan tempat untuk pulang. Selamat ulang tahun Ruben, semoga usia yang baru membawa kekuatan, ketabahan, dan jalan terbaik. Semoga air mata yang jatuh hari ini kelak berubah menjadi air mata kebahagiaan ketika doa yang selama ini dipanjatkan akhirnya terwujud, berkumpul kembali bersama Thalia dan Tania dalam satu kehangatan keluarga yang penuh cinta. Ada Pak? Baik Pak, jadi kami mau nanya nih Pak, kan banyak yang bertanya dan banyak DM tuh Pak tentang bagaimana yang kasus sekarang itu tentang pertanggungjawaban uang itu bisa diaudit nggak sih Pak? Oh iya, Bapak juga dapat DM dari komen-komen, Bang tuh bisa nggak diaudit penggunaan uang yang 200 juta itu kan gitu ya. Jadi prinsipnya secara hukum ya, uang nafkah itu adalah untuk anak ya, bukan untuk mantan.
Dan itu sesuai dengan landasan hukumnya di pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, junto pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Ya, jadi memang siogianya setiap pengeluaran yang diberikan oleh ayah ya untuk anaknya yang dikelola oleh walinya, yaitu orang yang mendapatkan hak asuh, itu memang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini kan Ruben Onsu kan sudah berulang-ulang nih ya bertanya secara langsung agar ada pertanggungjawaban tentang penggunaan uang yang 200 juta lebih kurang setiap bulannya itu selama setahun lebih, dan juga penggunaan kartu kredit, tapi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sebenarnya kita bisa meminta akan dilakukannya audit gitu loh, karena harus dipastikan bahwa memang kebutuhan anak-anak itu sebesar itu tiap bulannya. Nah, dan karena itu adalah uang nafkah untuk anak, memang tidak sebaiknya uang itu digunakan oleh ibunya untuk kepentingan dia sendiri atau kepentingan-kepentingan yang lain, kecuali untuk kepentingan anaknya. Jadi memang audit bisa dilakukan, dan mungkin ini juga akan menjadi salah satu hal yang kita masukkan dalam dalil gugatan kita ya dalam persidangan, agar pertanggungjawaban penggunaan uang itu juga dapat dipertanggungjawabkan. Karena kalau memang misalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini juga salah satu bukti bahwa sang ibu itu tidak amanah dalam merawat mendidik anaknya, karena dalam hal penggunaan uang pun tidak ada ketertiban. Ya, karena banyak cara itu untuk memberikan laporannya. Ya, baik Excel juga ada, jadi ada perincian, ada akuntansi, itu wajar saja. Jadi jangan dianggap tidak wajar. Jadi mungkin kita akan berpikir juga ke arah sana untuk dilakukan audit. Ada nih ya, satu advokat ya, yang ceritanya angkat bicara dan pansos di case-nya Koko RO sama SW ya. Gedek banget. Lu kalau memang nggak bisa melihat dari dua kacamata ya, dua kubu, ya, apalagi dengan alma matermu sebagai advokat, mendingan gak usah banyak komen. Kelihatan banget kalau dirimu ya wahai Bapak Jailuddin MZ ya, menitik beratkan semuanya itu ke ini. Semuanya itu yang salah RO gitu. Dan kamu mengatakan sepak terjang SW ini benar semua. Nah, ini ada video terbaru wawancaranya nih Bapak ya, yang tentang persidangan, kayaknya dia hadir dalam berada di lingkungan persidangan yang hari ini. Ini yang saya bahas untuk yang ini dulu ya. Memang namanya RO itu ya gini, SW memang tidak mempersulit tapi memperibet. Birokrasinya banyak banget. RO kurang usaha bagaimana, kadang saking tidak digubris ya dia harus angkat bicara mau nggak mau. Malah tidak mendapatkan solusi kan. Solusi cuma satu kali doang waktu itu ketemu di bandara. Itu juga Bapak bisa lihat sendiri, cek videonya seperti bagaimana dinamikanya anak-anak. Ya kan? Bapak juga jangan melihat dari segi logikanya, tapi juga harus belajar namanya psikolog dari SDM masing-masing kubu. Ya, sejarah atau ketraumatikan ya, traumatize yang berada di sisi RO juga. RO juga ngomong Pak, ya jelas-jelas ngomong dia itu trauma, dia merasa gagal sebagai bapak, dia tahu karakternya anak-anaknya kalau lagi senang, lagi sedih, dan yang satu ada karakternya itu yang baperan, yang satu karakternya ada yang mellow, kata RO gitu. Kalau misalnya dia gerebek datang ke rumah, itu kan birokrasinya aja udah ribet, ya, udah tahu sistem harimaunya kayak gimana nih si SW ini, ya kan? Dan plus juga RO berbicara, makanya bapak tuh tonton jejak digitalnya dulu sebelum keluar congornya gitu loh Pak, kata saya Pak, ya. RO itu trauma untuk melihat rumah yang di Cilandak itu sendiri Pak, karena dia tahu ketika dibangun dari tanahnya, letak-letak posisinya, dia nggak mau kenangan itu kembali lagi. Sementara RO tuh lagi fokus namanya perjalanan ibadahnya, spiritualnya, move on, melepas semua masa lalu. Dari sisi itu juga Bapak harus bisa melihat dong, menerawang, usaha ada, tapi memang diribetin mau gimana, kadang baru didengarnya berapa minggu kemudian Pak. Ya, kalau giliran bagian uangnya ada cepet nih. Mau jawab apa? Jawab yang gua nggak butuh 200 juta lu cong itu. Mau aku jawab apa? Nafkah dikasih. Kurang lancar bagaimana? Nanti kita bahas karena masih berkesinambungan sama omongan yang berikutnya. Ya, dikasih Pak. Tapi giliran meminta untuk haknya RO, itu rasanya kayak mohon sama sultan gitu ya, sama raja, sama ratu, sama petinggi untuk mendapatkan haknya aja udah kayak orang rakyat kismin Pak. Ya, itu aja udah ribet, makanya diberhentiin, bukannya masuknya gimana-gimana Pak. Dana mah nggak masalah. Tapi kalau misalnya sampai diberhentiin itu bukan tanpa alasan. Karena apa? Wajar kalau misalnya RO punya ketakutan, dananya bener nggak ngalir ke anak-anaknya kebutuhannya, sekolahnya bener nggak bayarannya segini, atau hal-hal yang bersifat kecurigaan RO. Jadi harus diberhentiin dulu. Ya, akhirnya tidak bukan tanpa alasan hak asuh anak ini tiba-tiba dijadikan sebuah hal jalan keluarnya satu-satunya harus dilakuin Pak. Mau minta masalah anak aja dari harian bisa sampai dibalas pada akhirnya berminggu-minggu atau bulan baru gitu dibalas. Bapak ngikutin kasusnya RO nggak sih Pak? Memang SW sendiri juga sepakat dan RO juga bertanya kepada SW mau secara hukum apa secara negosiasi. SW meminta untuk diselesaikan secara negosiasi aja dari hak asuh anak ya Pak, kemudian juga dari namanya biaya sama harta ya. Bapak bilang tidak mematok 200 juta itu Pak. Ini mereka kan negosiasi berdua. Bapak tahu dari mana sekarang gue tanya? Angka 200 juta itu tidak muncul seperti hujan pohon duit tiba-tiba gitu kan dari langit. Itu ada kesepakatan yang sudah diliskan oleh SW
Keluarlah nominal segitu. Nah sekarang aja nominal 200 juta aja pak. Itu aja per bulannya udah sampai lebih dari 200 juta. Jarang yang 200 juta standarnya. Sampai ada yang puncaknya 283 juta pak. Ya, nggak pernah kayaknya, pernah juga mungkin sekali dua kali 200 juta gitu. Dan SW juga ngeklaim pernah di bawah itu. Tapi kan intinya tetap ratusan juta kan. Kalau misalnya RO menyanggupi cuma untuk sekolahnya doang, 75 juta temporary kalau waktu masih ada Onyo. Tapi kalau sekarang kan hanya 50. Jadi hanya untuk edukasinya aja. Apakah tidak menutup kemungkinan pak, kalau misalnya nanti tiba-tiba nominalnya jadi 100 juta karena harus untuk latihan ini, untuk sekolah ini, untuk wisata apa segala macam, bahkan sampai rumahnya juga diminta RO yang ngebiayain, dari sampah, kandang, ya kan, sampai makanan dogi, semuanya. Belajar dulu deh jejak digital deh pak, enak aja. Supaya kelihatan banget ngebelain SW-nya deh. Pak dengerin ya pak, bapak lagi ngomong kasusnya siapa sih pak, boleh nanya nggak saya? Bapak ngeliat nggak bentukan ibunya kayak gimana? Bapak tahu nggak di rumahnya dinamikanya dan kelakuan ibunya bagaimana? Menangis bagaimana pak? Kalau ibunya dajal, anaknya juga akan menangis, namanya minta tolong untuk bapaknya yang datang. Bahkan yang bisa menjadi penjembatani untuk setidaknya merasakan seperti bapaknya Onyo, walaupun Onyo juga udah keluar dari rumah gara-gara kelakuan siapa dalam rumah itu. Tebak aja sendiri, ya. Nggak ada ini wanita mana yang kayak gimana dulu yang mesti bela pak. Bincungmu, ketara banget. Udah kalau memang fans sama SW mah ngaku aja, nggak usah jadi advokat dah.